Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Taufik Marta Rusyana. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan aktualisasi pelatihan dasar CPNS 2023 dari Kabupaten Lampung Selatan di BPSDM Provinsi Lampung. Dalam kegiatan aktualisasi ini, dibimbing langsung oleh Ibu Tutia Masita SEMM selaku coach dan Ibu Sri Septiastuti SP selaku mentor, dan bertindak sebagai penguji adalah Bapak Ade Safari SEMM. Kegiatan aktualisasi ini bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam tugas dan fungsi saya sebagai seorang ahli pertama penyuluh pertanian di unit kerja saya, yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan. Dan satuan kerja saya yaitu Balai Peternak Pertanian Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. BPP Natar terletak di Jalan Sri Mulyani, Dusun Sumbersari, Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Luas wilayah kerjanya mencakup keseluruhan wilayah Kecamatan Natar yang terdiri dari 26 desa dan kurang lebih 471 kelompok tani. Salah satu wilayah binaan saya adalah Desa Bandarjo. Letaknya kurang lebih 42 menit perjalanan dari rumah saya di Desa Hajimenar, Kecamatan. Desa Bandarjo adalah desa yang rata-rata masyarakatnya menggantungkan hidupnya dari usaha pertanian. Dengan luas baku potensi pertaniannya kurang lebih 687 hektar yang banyak ditanami sebagian besar tanaman padi dan tanaman jagung. Sebagai seorang penyuluh pertanian lapang di Desa Bandarjo, Kecamatan Natar, maka saya mengangkat isu tentang kurangnya kesuburan tanah pertanian karena penggunaan bahan-bahan kimia pada tanah yang berlebihan cenderung merusak kualitas tanah pertanian itu sendiri. Di Desa Bandarjo, ketergantungan petani akan pupuk ataupun pestisida kimia masih sangat tinggi. Sehingga dalam menghadapi hal tersebut, saya berinisiatif melakukan penyuluhan kepada petani dan kelompok tentang pentingnya pengelolaan usaha pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture dengan budidaya tanaman sehat untuk pertanian ramah lingkungan yang dapat membuat tanah pertanian kembali menjadi subur dan berkelanjutan. Aktualisasi dan habituasi dilakukan pada tanggal 31 Mei sampai dengan 14 Juli 2023 di 5 kelompok tani sampel yang menjadi pilot project, yaitu kelompok tani Harapan Jaya, kelompok tani Maju Lancar, kelompok tani Jaya Makmur, kelompok tani Mekar Jaya, dan kelompok tani Ojo Dina. Adapun pelaksanaan kegiatan aktualisasi adalah sebagai berikut. Kegiatan 1. Perbaikan rancangan aktualisasi serta berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan coach, mentor, akademisi, dan kelompok tani. Kegiatan 2. Berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan petugas POPT, peneliti BRIN, penyuluh BPSIT Lampung, dan agronomis pupuk hayati PT Great Giant Chemical. Kegiatan 3. Penyusunan materi, membuat media penyuluhan yang inovatif, membuat leaflet, PPT, dan video budidaya tanaman sehat.
Kegiatan 4, pembuatan, pengisian, dan analisis kuesioner awal pra-pemiluhan atau pre-test. Kegiatan 5, melaksanakan penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah dibantu dengan media PPT, video, dan leaflet, serta pemberian bantuan pupuk dan pestisida organik atau hayati kepada pemerintah. Pertanian dalam konteks perubahan iklim berperan multidimensi, yaitu sebagai penyebab, sebagai korban, dan sebagai solusi perubahan iklim itu sendiri. Gitu kan, terus lingkungan juga bisa tetap lestari seperti itu dia. Nah, salah satu dari pengelolaan usaha pertanian berkelanjutan itu salah satunya adalah budidaya tanaman sehat, Pak. Budidaya tanaman sehat gitu kan, karena penting untuk kita supaya tanaman kita itu sehat. Karena kalau tanaman kita sehat itu nggak mudah terserang sama hama dan penyakit, Pak. Kemudian kegiatan ke-6, Demplot mengenai cara budidaya tanaman sehat di lahan kelompok tani. Sedikit ya, 60 ya. Tangki yang digunakan juga tangkinya khusus apa ya? Khusus. Jadi kita saat pengaplikasian nggak boleh dicampur dengan insektisida dan sebagainya. Supaya mikroba di dalam pupuk hayatinya itu nggak mati. Aduk. Melindungi ini, Pak. Jadi kalau ada serangan hama di sini, untuk alaminya itu yang bakal makan hama-hama. Sehat. Nah, mana ya? Baunya sedap. Baunya sedap ya. Apa ya, Pak? Kegiatan ke-7, pendampingan dan pengamatan di lahan Demplot. Kegiatan ke-8, anjang sana dan monitoring ke kelompok tani. Kegiatan ke-9, evaluasi kegiatan peningkatan pengetahuan petani dengan pengisian dan analisis kuesioner akhir pasca penyuluhan atau post-test. Kegiatan terakhir, penyusunan laporan hasil aktualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Septiastuti, Kepala BPP Nata. Saya mendukung kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan oleh Saudara Taufik tentang pengelolaan sistem pertanian berkelanjutan dengan budidaya tanaman sehat. Kegiatan ini sesuai dengan program BPP, di mana BPP sedang giat mengembangkan kegiatan trikokompos, pupuk kompos, ekoenzim, dan yang terakhir adalah budidaya tanaman sehat yang dilaksanakan oleh Saudara Taufik. Harapan saya dengan budidaya tanaman sehat dapat mengembalikan kesuburan tanah. Budidaya tanaman sehat, pertanian ramah lingkungan. Ini aku pupuk kimia baru 50 kilo, biasanya 100 kilo sekali pupuk. Nah, pertumbuhannya udah lumayan agak bagus, walaupun belum bagus benar, tapi mungkin karena usianya masih 20 hari. Nah, saya mengajak untuk para petani, kita gunain pupuk yang jangan selalu pupuk kimia. Kita cenderung ke pupuk yang organik untuk membuat lingkungan kita supaya ramah lingkungan, supaya tanah kita semakin lama semakin
subur, nggak semakin tandus kayak kita kebanyakan pakai kimia. Itu cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bisa diterima oleh rekan-rekan tani semua.